Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya David Mustafa di channel Denginfo. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini saya akan memberikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 7 SMP dengan materi semua bersih, hidup jadi nyaman. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, peta konsep pada kali ini adalah utamanya adalah toharoh atau bersuci menurut ajaran Islam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh. Yang kedua, bisa mempraktekkan tata cara toharoh. Yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah toharoh. Yang keempat, mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah kalian apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran, pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mughaladoh. Yang pertama, najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Ingat, najis mukhafafah ini adalah bayi laki-laki, bukan bayi perempuan, dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya bagaimana? Cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kalau misalkan badan kita terkena air kencing dari bayi laki-laki, misalkan pas kita gendong, dan baju kita terkena air kencing dari bayi laki-laki tersebut. Caranya, kita ambil air, kemudian kita ambil air tersebut dan kita percikan. Cukup kalau sudah basah, maka sudah cukup, maka sudah suci. Itu najis mukhafafah, najis yang ringan. Ringannya bagaimana maksudnya? Ringan cara untuk menyucikannya itu ringan. Bukan maksudnya ringan kalau kena najis mukhafafah tanpa dibersihkan boleh untuk dilakukan untuk sholat, bukan begitu. Tapi ringan di situ dimaksud untuk menyucikannya itu ringan. Baik. Kemudian najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, kemudian nanah, air seni,
tinja atau kotoran, entah itu kotoran hewan, kemudian bangkai atau binatang, bangkai binatang maksudnya, kemudian dan sebagainya. Najis jenis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, ya, adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Kemudian bau dan rasanya, ya, ini tidak ada wujudnya tapi ada rasa dan bau. Ini yang dinamakan najis hukmiyah. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Contoh, misalkan baju kita ini ada bau seperti bau tinja atau kotoran hewan, tapi tidak ada kotorannya, itu cukup kita aliri dengan air. Kita ambil air, kemudian kita alirkan, sudah. Kalau sudah kita kita alirkan air tersebut, maka sudah suci. Itu dinamakan najis hukmiyah. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya. Ini ada wujudnya, ya, ada wujudnya atau zatnya ini, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Ya, ada wujudnya, ada baunya, ada rasanya. Kemudian cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Ya, contoh, ini ada kotoran hewan di baju. Kita ambil dulu, kita bersihkan dulu, entah pakai tisu atau pakai apa, kita bersihkan, kemudian kita aliri dengan air sampai bersih. Maka hukumnya sudah suci. Kemudian najis mughaladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Hanya dua hewan, yaitu anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah, ya. Yang kalau bisa, ya, kalau misalkan kita entah tangan kita, baju kita yang kita gunakan untuk ibadah, kalau terkena anjing atau babi, ya, maka kita cara menyucikan dengan 7 kali basuhan. Ya, misalkan ini kena kena anjing atau babi. Yang pertama, kita air kita campur dengan tanah, ya. Tapi tentunya, ya, tanah ini atau tanah ini harus suci. Tidak boleh tanah misalkan ini ada kotorannya, tidak boleh. Airnya juga harus suci. Kita campur aduk 1 ember lah, 1 ember kita campur aduk air dengan tanah, kemudian kita siram sampai bersih. Kemudian yang kedua sampai ke-7 basuhan, ya, ini gunakan air, ya, kita aliri sampai 6 kali. Karena yang pertama sudah pakai air sama tanah, berarti sudah 7 kali. Baik, bisa dipahami? Baik. Nah, kalian sudah tahu kan cara menyucikan dari najis. Untuk mengetes kemampuan kalian, maka kerjakan tugas berikut. Yang pertama, mencari contoh najis mukhaffafah dalam kehidupan sehari-hari
dan cara membersihkannya atau cara menyucikannya. Yang kedua, mencari contoh najis mutawasitoh dalam kehidupan sehari-hari dan cara mensucikannya. Yang ketiga, mencari contoh najis mughaladoh dalam kehidupan sehari-hari dan cara mensucikannya. Kerjakan 3 tugas tersebut agar kalian lebih memahami cara mensucikan najis tersebut. Sahabat Denginfo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, najis mughaladoh. Mudah-mudahan pembahasan ini kalian bisa memahami tentang 3 najis tersebut dan bisa mempraktekkan cara mensucikan najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Dan video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Maka ikuti video ini terus sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti sewaktu-waktu kita mengupload video materi selanjutnya. Dari saya cukup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.